Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran matematika, kita masih di dalam bab tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan mempelajari tentang kelipatan dan faktor. Apa sajakah yang akan kita pahami di dalam materi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan bulat positif. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Dan faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan terbesar, serta menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih dengan memfaktorkan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sudah siap? Ya, mudah-mudahan kalian sudah siap untuk belajar. Tingkatkan semangat kalian dan juga jangan lupa senantiasa berdoa memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berdoa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, apa yang akan kita pelajari ya? Yuk langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kelipatan suatu bilangan bulat positif. Di tingkat sekolah dasar, kalian telah mengetahui mengenai kelipatan suatu bilangan. Sekarang kalian akan mengulang dan memperdalam materi tersebut. Jika K anggota maka A sama dengan 1, 2, 3, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Misalnya kelipatan 3 sebagai berikut. 1 kali 3 adalah 3, berarti kelipatan 1 dari 3 adalah 3. Kelipatan 2 dari 3 adalah 6. Kemudian seterusnya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Ini semua adalah kelipatan dari 3. Kita bisa menggunakan perkalian sebagai bentuk kelipatan dari sebuah bilangan. Contohnya, tentukan semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Semua bilangan kelipatan yang kurang dari kelipatan 2 yang kurang dari 30 sebagai berikut. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, 6 kali 2 sama dengan 12, 7 kali 2 sama dengan 14, 8 kali 2 sama dengan 16, 9 kali 2 adalah 18, 10 kali 2 20, 11 kali 2 22, 12 kali 2 24, 13 kali 2 adalah 26, dan 14 kali 2 adalah 28. Kenapa sampai 14? Karena yang diminta adalah kurang dari 30. Karena kalau 15 kali 2 adalah 30, sedangkan soal meminta kurang dari 30. Maka semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28. Semoga anak-anak
memahami dengan baik bagaimana cara membuat kelipatan. Sebenarnya tinggal kita kalikan dengan bilangan yang menjadi kelipatannya. Misalnya contoh yang lain adalah kelipatan 6. Maka berikutnya 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24. Maka dan seterusnya, atau bisa juga kita jumlahkan 6 secara terus menerus. 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6, 24. Atau bisa seperti itu juga, ya. Silakan diambil yang lebih mudah oleh anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sampai sini sudah bisa membuat kelipatan sebuah bilangan positif. Selanjutnya, contoh kedua. Tentukan semua bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 30. Semua bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 30 adalah 5. Ini adalah 5 kali 1. 10, 5 kali 2, 15, 5 kali 3, 20, 5 kali 4, 25, 5 kali 5. Karena minta kurang dari 30, maka hanya sampai angka 25. Sedangkan kalau kita tambahkan, maka dia akan menjadi 30. Dan 30 itu bukanlah kurang dari 30. Atau bisa juga dengan kita jumlahkan 5, kemudian 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, kemudian 25, itu 20 tambah 25. Nah, sekarang tentukan semua bilangan asli yang kurang dari 30 dan merupakan kelipatan 2 dan 5. Artinya sebenarnya bilangan kelipatan 2 dan 5 adalah kelipatan 2 dikali 5, yaitu 10. Berarti yang kita cari adalah bilangan kelipatan 10. Jadi jika ada dua bilangan, bisa kita kalikan, ya, menjadi 2 kali 5, yaitu 2 menjadi 10. Maka kelipatan dari 10 adalah 10, dan 20 yaitu yang kurang dari 30. Atau bisa juga kita lihat dari hasil kelipatan 2 dan kelipatan 5 yang memiliki angka yang sama adalah bilangan 10 dan bilangan 20. Karena angka 5, 15 dan 25 tidak ada di dalam bilangan kelipatan 2. Sehingga di sini persekutuan antara 2 dan 5 yang kurang dari 30 adalah 10 dan 20. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih. Pada pembelajaran tadi kita sudah belajar bagaimana membuat bilangan kelipatan. Misalnya di sini kelipatan 3. Ada 3, kita jumlahkan terus, tambahkan 3 semuanya, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kemudian bilangan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Maka bilangan kelipatan 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Bisa kita lihat di sini antara 12 dan 24, ya, 24 ini dengan yang ada di bawah ada 12 dan 24. Atau sama saja dengan kita sebutkan bilangan kelipatan 3 dan 4 adalah bilangan kelipatan 12. Di sini bilangan terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4
adalah 12. Maka bilangan 12 ini disebut sebagai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4. Maka kelipatan persekutuan terkecil KPK dari P dan Q dengan P Q anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Maka di sini 12 itu merupakan bilangan yang habis dibagi 3 juga habis dibagi oleh 4, ya. Contoh selanjutnya adalah tentukan KPK dari 2, 3, dan 4. Maka untuk menentukan KPK-nya, kita harus membuat bilangan kelipatannya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita buat bilangan kelipatan 2, ya. 2 sampai 24. Kemudian 3 sampai 24 dan 4 sampai juga 24. Ya, kita tentukan ini sampai 24 semuanya, ya, sesuai dengan hasil kalinya, yaitu 2 kali 3 kali 4, yaitu 24, ya. Tapi kalau nanti hasil kalinya cukup besar, maka bisa kita batasi juga, ya. Misalnya cukup hanya sampai 8 atau sampai 10 bilangan. Di sini bilangan asli kelipatan 2 bisa kita lihat, kemudian 3 dan 4. Kemudian masing-masing barisan ini kita lihat angka yang sama. Yang sama-sama ada di kelipatan 2, sama-sama ada di kelipatan 3, dan sama-sama ada di kelipatan 4. Setelah kita lihat, ternyata kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 adalah 12 dan 24. Karena 12 dan 24 ada di ketiga kelipatan. Jadi karena KPK itu menggunakan bilangan yang paling kecil dari persekutuannya, maka KPK-nya dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Ya. Jadi KPK-nya adalah 12 karena diambil yang paling kecil dari persekutuan bilangan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Mudah-mudahan kalian sudah paham, ya. Bagaimana cara kalian memahami dari kelipatan ini, ya. Jadi untuk KPK itu kita lihat kelipatannya dari masing-masing bilangan, kemudian ambil persekutuan yang merupakan yang paling kecil. Itulah yang disebut sebagai KPK, ya. Buat kelipatannya bisa seperti ini nanti, atau ada cara berikutnya yang nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Perhatikan perkalian bilangan berikut. 1 kali 8 adalah 8. 2 kali 4 juga 8. Maka bilangan 1, 2, 4, dan 8 disebut faktor dari 8. Jadi faktor dari suatu bilangan merupakan faktor yang bisa menghasilkan perkalian bilangan itu. Sekarang perhatikan perkalian berikut. 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 5 adalah 5, 1 kali 7 adalah 7. Bilangan-bilangan 2, 3, 5, dan 7 masing-masing hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan-bilangan seperti ini disebut bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Faktor dari suatu bilangan K asli adalah suatu bilangan asli yang apabila dikalikan dengan bilangan asli lainnya, hasilnya sama dengan K. Tentukan semua faktor dari 25. Maka kita bisa cari dulu 1
Dikali 25 adalah 25, berarti 1 dan 25. Kemudian bilangan lain yang menghasilkan perkalian 25 adalah 5 kali 5. Maka berarti faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Selanjutnya, yang kedua, tentukan semua faktor dari 30. Maka kita bisa cari bilangan yang menghasilkan perkalian yang hasilnya adalah 30. Yang pertama 1 kali 30 adalah 30. Kemudian 2 kali 15 adalah 30. 3 kali 10 adalah 30. Dan 5 kali 6 adalah 30. Jadi semua bilangan yang menghasilkan perkalian 30 ini adalah faktor dari 30, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Yang mereka ini habis membagi 30. Dan tidak ada bilangan lain yang habis membagi 30. Maka semua faktor dari 30 berarti adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi dengan cara kita mencari perkalian dari bilangan tersebut, maka kita akan mendapatkan faktor dari bilangan tersebut. Tentukan semua faktor prima dari 45. Untuk mencari faktor prima, ini berarti menggunakan bilangan prima. Maka untuk mencari bilangan prima, kita bisa lihat di sini apakah 1? Ya, 1 bukan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita lihat apakah 2 bisa membagi 45? Tidak. Maka kita gunakan 3. 45 dibagi 3 adalah 15. Maka kemudian kita gunakan lagi 3 dan hasilnya adalah 5. Jadi faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5. Dari contoh A dan B di atas diperoleh bahwa faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Tampak bahwa 1 dan 5 merupakan faktor dari 25 dan 30. Selanjutnya 1 dan 5 disebut faktor persekutuan. Jadi kalau dia sama faktornya maka disebut sebagai faktor persekutuan. Ya, dan karena 5 merupakan faktor terbesar, maka 5 disebut sebagai faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau FPB diambil dari persekutuannya bilangan yang terbesar, sedangkan pada KPK dari persekutuannya diambil yang terkecil. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Sebagaimana tadi, faktor persekutuan dari 25 dan 30 adalah 1 dan 5, dan yang paling besar adalah 5. Maka itu disebut sebagai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya yang terakhir dari materi kita pada pagi hari ini yaitu menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih dengan memfaktorkan. Perkalian semua faktor-faktor prima dari suatu bilangan disebut faktorisasi prima. Maka tentukan KPK dan FPB dari 36 dan 40 dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan berarti kita bisa dengan pohon faktor, kita bagi 2, kemudian hasilnya adalah 2, kemudian kali 3 dan kali 3 ya. Kemudian 40 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5, sehingga KPK dari 36 dan 40 diperoleh dengan mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama seperti di 36 ada 2 kali 2 dan di 40 ada 2 kali 2 kali 2 yaitu pangkat 3, maka kita pilih pangkat yang tertinggi ya. Jadi KPK dari 36 dan 40 kita ambil semua bilangan, kalau ada yang sama kita ambil yang tertinggi, maka 2 pangkat 3, selanjutnya ada 3 pangkat 2, kemudian kali 5. Hasilnya adalah 360. Jadi KPK dari 36 dan 40 adalah 360.
Adapun faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 40 diperoleh dengan mengalihkan faktor dengan bilangan pokok yang sama dengan pangkat terendah. Jadi diambil dari bilangan yang sama. Di sini bilangan yang sama adalah 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. Tetapi kita ambil pangkat yang terendah, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti FPB dari 36 dan 40 adalah 4. Dari uraian itu bisa kita simpulkan sebagai berikut. KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, pilih pangkat yang tertinggi. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB diperoleh dengan cara mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terendah. Apakah anak-anak sudah memahami materi kita pada hari ini? Jika ada kesulitan di dalam memahami materi tersebut, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya bisa melakukan WA ke Ustadz secara pribadi atau juga melalui kolom komentar YouTube. Semoga anak-anak semuanya dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.